Halo semuanya, kembali di Benang Takdir. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Benang Takdir. Kenapa sih kamu selalu bikin masalah? Harusnya kamu gak usah lahir. Kata-kata itu keluar dari mulut ibu sambil dia banting piring di depan mukaku. 30 tahun aku hidup sebagai anak pembawa sial yang selalu dibanding-bandingkan. Tapi malam ini, aku gak akan diam lagi. Setelah melihat hasil medical check-up dari kantor. Tanganku gemetar hebat saat aku lempar kertas hasil lab itu tepat ke tengah meja makan. Darahku O, ayahku A, dan ibuku A. Sebuah kemustahilan medis yang membongkar semua bangkai. Wajah ibu yang tadinya galak mendadak pucat pasi, seperti melihat hantu dari masa lalunya. Malam ini, rahasia kotor yang dia simpan rapat selama 3 dekade akhirnya meledak tepat di depan wajah ayah. Kenalin, namaku Aris. Seumur hidup aku selalu ngerasa jadi orang asing di rumahku sendiri. Bayangin aja, setiap kali ada acara kumpul keluarga besar di Jakarta, ibu selalu pamerin sepupu-sepupuku yang sukses. Tapi pas giliran aku, ibu cuma bakal buang muka atau malah ngungkit kesalahan kecilku di depan orang banyak. Rasanya kayak aku ini bukan darah dagingnya, melainkan cuma beban yang kebetulan numpang lewat di rahimnya. Aku kerja sebagai staf IT di sebuah perusahaan swasta di Jakarta Pusat. Penampilanku ya standar cowok umur 28 tahun. Sering dibilang mirip aktor Korea karena wajahku yang bersih dan potongan rambut modern. Tapi di mata ibu, aku tetap aja si anak pembawa masalah. Setiap pulang kerja dengan badan capek kena macetnya Sudirman, bukannya ditanya, "Sudah makan belum?" Ibu malah sering nyindir. "Cuma jadi kacung kantor aja bangga. Mending kamu gak usah lahir kalau cuma bikin malu." Ayahku tipikal bapak-bapak Jawa yang pendiam banget. Beliau pensiunan PNS yang sabar dan sayang banget sama aku. Tapi, beliau selalu kalah dominan kalau ibu sudah mulai teriak-teriak. Ayah sering bisikin ke aku pas ibu lagi di dapur. "Sabar ya, Riz. Ibu mungkin lagi capek." Tapi aku tahu, ini bukan sekedar capek biasa. Ada kebencian yang dalam banget di mata ibu setiap kali dia ngeliat mukaku. Kayak dia lagi ngeliat kesalahan paling besar dalam hidupnya. Rumah kami di pinggiran Bekasi itu sebenarnya nyaman, hasil cicilan ayah bertahun-tahun. Tapi suasananya selalu dingin gara-gara mulut tajam ibu. Pernah suatu hari, aku nggak sengaja pecahin piring pas lagi nyuci. Ibu langsung nyerocos sepanjang lebar sampai bawa-bawa takdir. Dia bilang aku ini anak sial yang cuma bisa ngerusak harta benda yang dia beli pakai uang arisan. Aku cuma bisa nunduk, nahan sesek gumpalan di dada yang rasanya pengen meledak saat itu juga. Ibu tuh orangnya sangat menjaga image di depan tetangga. Dia aktif banget di grup WhatsApp kompleks, suka pamer daster mahal sama kalung emasnya yang mentereng. Tapi kalau di rumah, dia bisa berubah jadi monster manipulatif yang bikin mental aku kena mental breakdown berkali-kali. Anehnya, ibu tuh protektif banget sama HP-nya. Sampai-sampai kalau aku nggak sengaja megang buat minjem charger, dia bisa marah kayak orang kesurupan. Hubunganku sama ibu makin hari makin renggang. Apalagi setelah aku mutusin buat ambil cicilan motor sendiri. Bukannya didukung, ibu malah ngomel-ngomel. Bilang aku nggak tahu diri, karena nggak ngasih semua gajiku ke dia. Anak nggak tahu untung. Udah dikasih makan, malah mikirin gaya-gayaan pakai motor baru. Katanya sambil banting pintu kamar. Aku cuma bisa dengerin dari luar sambil ngelus dada. Bertanya-tanya, kapan penderitaan batin ini bakal selesai. Satu hal yang paling aku ingat, ibu pernah bilang kalau aku tuh lahirnya telat. Padahal ayah bilang aku lahir pas di bulan ke-9 pernikahan mereka. Setiap kali topik hari lahirku dibahas, ibu pasti langsung mengalihkan pembicaraan atau pura-pura sibuk di dapur. Aku nggak pernah curiga apa-apa waktu itu.
Aku pikir ya mungkin ibu emang gak suka aja bahas masa-masa sulit pas aku lahir dulu, karena ekonomi kami lagi goyang. Sampai akhirnya, minggu lalu kantorku ngadain medical check-up rutin buat semua karyawan. Aku pikir ini cuma prosedur biasa buat syarat asuransi kesehatan kantor. Aku ambil sampel darah, rongen, dan semua pemeriksaan fisik tanpa ada firasat buruk sedikit pun. Tapi, pas hasil labnya keluar dan aku buka amplop coklat itu di meja kerjaku, jantungku rasanya berhenti berdetak. Ada satu kolom kecil di situ yang bakal mengubah seluruh hidupku selamanya. Aku duduk mematung di kursi kantorku. Mata aku nggak bisa lepas dari tulisan di kertas hasil lab itu. Golongan darah O. Rasanya kayak disambar petir di siang bolong. Aku ingat banget, ayah pernah cerita kalau dia golongan darahnya A. Dan ibu juga sering pamer kartu asuransinya yang tertulis golongan darah A. Secara logika medis yang aku tahu, mana mungkin dua orang tua berdarah A bisa punya anak berdarah O. Kepalaku mulai berputar. Keringat dingin mulai netes di pelipisku. Awalnya aku coba mikir positif. Mungkin ini salah cetak dari pihak rumah sakit. Aku mutusin buat gak langsung pulang ke rumah, tapi mampir ke klinik lain buat tes ulang mandiri. Aku bayar pakai uang pribadi, rela antre lama cuma buat mastiin satu hal. Pas hasilnya keluar sejam kemudian, kenyataannya makin pahit. Hasilnya tetap sama. Dadaku sesak banget. Kayak ada batu besar yang neken paru-paruku. Sampai aku susah buat napas lega. Malamnya pas pulang ke rumah, suasana kerasa beda banget. Aku ngeliat ibu lagi asyik main HP sambil ketawa-tawa kecil. Entah chat sama siapa di grup arisannya. Aku perhatiin wajahnya baik-baik, mencoba nyari kemiripan antara mukaku sama mukanya. Memang ada, tapi kenapa rasa benci dia ke aku tuh kayak nggak masuk akal. Aku mulai ingat-ingat lagi foto pernikahan mereka yang cuma ada sedikit. Di foto itu, ibu kelihatan gak bahagia, padahal ayah senyum lebar banget. Kecurigaanku makin jadi, pas aku gak sengaja nemu kotak tua di gudang pas lagi nyari pompa ban motor. Di balik tumpukan koran lama, ada sebuah album foto kecil yang disembunyiin di dalam plastik hitam. Pas aku buka, ada foto ibu waktu muda lagi rangkulan mesra sama seorang cowok yang mukanya, ya Tuhan, mukanya mirip banget sama aku. Tulang pipinya, sorot matanya, bahkan senyumnya itu kayak lagi ngeliat cermin. Dan yang pasti, cowok itu bukan ayah. Pas aku lagi asyik merhatiin foto itu, tiba-tiba ibu muncul di pintu gudang. Mukanya langsung berubah garang, matanya melotot kayak mau keluar. Dia langsung nyamber album itu dari tanganku dan teriak histeris. "Ngapain kamu bongkar-bongkar barang orang tua? Dasar anak kurang ajar, gak punya sopan santun." Dia bahkan sempat nampar lenganku keras banget sampai merah. Reaksi defensifnya yang berlebihan itu malah makin nguatin instingku kalau ada yang gak beres. Besoknya, aku sengaja nanya ke ayah pas ibu lagi pergi belanja ke pasar kaget. "Yah, ayah yakin golongan darah ayah A?" Ayah cuma ketawa sambil ngopi. "Yakin dong, Riz. Kan dulu pas ayah donor darah di kantor, kartu donornya masih ada di dompet." Pas ayah nunjukin kartu itu, duniaku benar-benar runtuh. A positif. Aku makin yakin kalau selama 30 tahun ini ada kebohongan besar yang ditutupin rapat-rapat di balik tembok rumah KPR ini. Aku mulai iseng buka-buka akun Facebook lama ibu yang jarang dia pakai. Aku cari nama cowok yang ada di foto itu, untungnya ada nama panggilannya tertulis di balik foto. Roni. Setelah stalking berjam-jam, aku nemu akun dengan nama yang mirip. Di sana ada foto dia waktu muda dan sumpah. Itu benar-benar versi tua dari aku sekarang. Di kolom komentarnya, aku nemu interaksi lama tahun 2010-an antara dia sama ibu yang bahasanya, "Dulu kita hampir aja bareng ya." Gara-gara itu, aku jadi nggak nafsu makan berminggu-minggu. Setiap kali lihat ibu nyiapin makan malam, aku ngerasa mual. Aku ngerasa kasihan banget sama ayah yang selama ini kerja keras banting tulang, bayarin sekolahku,
sayangin aku. Tapi ternyata dia mungkin cuma dijadiin tameng buat nutupin aib ibu. Hatiku hancur berkeping-keping setiap kali ayah nanya kenapa aku belakangan ini murung. Aku belum sanggup bilang, tapi bukti ini udah terlalu nyata buat diabaikan. Rasa penasaran ini benar-benar menyiksa, sampai aku nekat ngelakuin hal yang gak pernah aku bayangin sebelumnya. Tes DNA diam-diam. Aku ambil beberapa helai rambut ayah yang nempel di sisir kamar mandi dan sikat gigi bekas ibu yang baru aja diganti. Aku bungkus rapi pakai tisu, lalu aku bawa ke lab swasta yang kredibel, meskipun harganya bikin tabungan motorku ludes setengah. Selama 2 minggu masa tunggu, tidurku nggak pernah nyenyak. Mimpi buruk selalu datang tiap kali aku merem. Hari yang aku takutkan itu akhirnya tiba. Sebuah email masuk ke HP-ku pas aku lagi meeting di kantor. Aku izin ke toilet, tangan aku gemetar hebat sampai HP hampir jatuh ke lantai kamar mandi yang dingin. Pas aku buka lampiran PDF-nya, duniaku benar-benar kiamat saat itu juga. Probabilitas hubungan ayah-anak antara aku dan ayah adalah 0%. Di situ tertulis jelas kalau secara biologis, ayah yang selama ini membesarkanku sama sekali gak punya hubungan darah denganku. Air mataku gak berhenti ngalir, sampai mataku bengkak. Aku duduk di lantai toilet kantor sambil nutup mulut biar gak kedengeran nangis sesenggukan. Tega banget ibu melakukan ini. Tega banget dia biarin ayah sayang sama anak yang bukan darah dagingnya sendiri. Aku jadi paham kenapa selama ini ibu selalu benci lihat mukaku. Karena setiap kali dia lihat aku, dia diingatkan sama pengkhianatannya sendiri. Aku ini adalah bukti nyata dosa masa lalu yang coba dia kubur dalam-dalam. Aku pulang ke rumah dengan perasaan kosong, kayak raga yang udah gak ada nyawanya lagi. Pas sampai rumah, aku lihat ayah lagi asyik bersihin motor kreditku sambil senyum. Baru pulang, Riz. Sini makan dulu. Tadi ibu masak rendang kesukaan kamu. Lihat ketulusan ayah, hatiku makin perih rasanya, kayak disayat sembilu. Ayah begitu tulus, sedangkan ibu di dalam sana mungkin lagi asyik sama dunianya sendiri tanpa rasa bersalah sedikit pun. Malam itu, suasana meja makan kerasa sangat mencekam buatku. Padahal ayah masih berusaha ngajak ngobrol ringan soal kerjaan. Ibu duduk di depanku, wajahnya ketus seperti biasa. Gak ada sedikit pun guratan kasih sayang. Dia sempat nyindir. Makan yang benar, jangan kayak orang susah. Itu nasi berceceran di mana-mana. Aku cuma diam, menatap piringku dengan tangan yang masih gemetar di bawah meja. Aku udah mutusin. Rahasia ini gak boleh dibawa sampai mati. Aku masuk ke kamar dan ngambil amplop coklat isi hasil tes DNA dan hasil lab medical check-up kantor tadi. Aku genggam erat-erat sampai kertasnya agak lecek, mencoba ngumpulin keberanian yang tersisa di ujung tanduk. Aku harus mengakhiri sandiwara ini, meskipun aku tahu risikonya adalah kehancuran keluarga kami. Aku gak tahan lagi melihat ayah dibodohi terus-menerus oleh perempuan yang sangat dia cintai dan percayai itu. Pas aku keluar kamar, aku dengar ibu lagi ngomel-ngomel ke ayah soal uang belanja yang katanya kurang buat beli baju arisan baru. Mas itu kalau kerja yang bener dong, masa kasih uang segini, mana cukup? Bentak ibu dengan nada tinggi yang bikin telinga sakit. Ayah cuma nunduk, minta maaf berkali-kali sambil janji bakal cari lemburan lagi. Di titik itu, emosiku udah diubun-ubun. Aku gak bisa biarin ayah diinjak-injak lagi setelah semua kebohongan ini. Aku jalan tegap ke arah meja makan. Langkahku kerasa berat, tapi pasti. Ayah dan ibu langsung noleh ke arahku. Kaget melihat ekspresi wajahku yang gelap banget. Aku tarik napas dalam-dalam, mencoba menstabilkan suaraku yang hampir pecah, karena amarah yang udah numpuk selama 30 tahun. Aku gak butuh pembukaan lagi. Aku langsung melempar amplop coklat itu, tepat di depan piring makan ibu, sampai gelas airnya hampir tumpah. Apa-apaan ini, Aris? Gak sopan banget kamu ya? Ibu langsung berdiri. Wajahnya merah padam karena merasa harga dirinya diinjak.
Ayah cuma melongo, bingung melihat aku yang biasanya pendiam tiba-tiba berani melempar sesuatu di depan mereka. Aku menunjuk kertas itu dengan jari yang bergetar hebat. Suaraku parau saat bilang, "Buka, Bu. Buka dan jelasin ke aku sama ayah kenapa golongan darahku O, padahal ayah sama ibu sama-sama A." Ibu sempat terdiam sebentar, tapi dia langsung mencoba balik menyerang dengan gaya manipulatifnya yang khas. "Oh, jadi sekarang kamu sudah pintar ya? Pakai acara nuduh-nuduh hasil medis yang belum tentu benar. Kamu itu cuma mau cari gara-gara kan? Karena nggak mau kasih uang gaji ke ibu." Dia mencoba meraih kertas itu untuk merobeknya, tapi aku lebih cepat menahan tangannya. Aku tatap matanya tajam-tajam. Di bawahnya ada hasil tes DNA, Bu. Hubungan aku sama ayah itu 0%. Duar. Suasana rumah seketika sunyi senyap. Cuma ada suara detak jam dinding yang kedengaran kencang banget. Ayah yang tadinya mau menenangkan kami langsung mematung. Wajahnya yang tadinya ramah berubah jadi pucat pasi seperti mayat. Ayah pelan-pelan mengambil kertas itu, membacanya baris demi baris dengan tangan yang mulai gemetar hebat. Aku bisa dengar napas ayah yang mulai pendek-pendek. Tanda dia benar-benar syok berat. "Ibu, ini apa?" tanya ayah dengan suara yang hampir nggak keluar. Ibu mulai panik. Dia mencoba memegang tangan ayah, tapi ayah langsung mengepisnya dengan kasar. "Mas, jangan percaya sama anak itu. Dia pasti sengaja malsuin dokumen itu, karena dia benci sama aku. Mas tahu kan, dia dari dulu memang bermasalah." Ibu masih saja berusaha berbohong. Air mata buayanya mulai jatuh demi mendapatkan simpati ayah yang selama ini selalu luluh. "Cukup, Bu. Aku punya foto Roni. Aku tahu segalanya." Teriakku sampai suaraku menggema ke seluruh ruangan. Begitu nama Roni disebut, ibu langsung tertuduk lemas di kursinya. Wajahnya nggak bisa bohong lagi kalau dia baru saja tertangkap basah. Dia menutup mukanya dengan kedua tangan. Tangisannya yang tadi dibuat-buat kini berubah jadi isakan ketakutan karena rahasia paling kotornya selama 30 tahun akhirnya terbongkar total. Ayah melempar kertas hasil DNA itu ke wajah ibu. Matanya berkaca-kaca menatap perempuan yang sudah dia dampingi puluhan tahun. 30 tahun, Lastri. 30 tahun aku kerja banting tulang buat anak yang ternyata bukan darah dagingku. Kamu tega nipu aku sejauh ini. Suara ayah yang biasanya lembut kini terdengar penuh dengan luka yang dalam banget. Aku cuma bisa berdiri mematung, melihat kehancuran di depan mataku sendiri. Ibu mulai meraung-raung. Dia berlutut di bawah kaki ayah sambil minta ampun. "Mas, maafin aku. Waktu itu aku kilaf. Roni itu masa laluku. Aku bingung harus gimana pas tahu aku hamil." Mendengar pengakuan jujur itu keluar dari mulut ibu, rasanya kayak ada pisau yang diputar di dalam jantungku. Jadi benar, aku memang cuma produk dari sebuah kesalahan. Dan selama ini aku dibenci karena aku adalah pengingat dosa itu. Malam itu benar-benar jadi malam paling kelam dalam sejarah keluarga kami. Ayah nggak ngomong sepatah kata pun lagi. Dia masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam, mengabaikan gedoran dan tangisan histeris ibu di luar. Aku masuk ke kamarku, mengemas barang-barangku ke dalam tas ransel. Aku nggak bisa lagi tinggal di rumah yang penuh dengan kebohongan ini. Sebelum pergi, aku sempat melihat ibu yang terduduk lemas di lantai dapur, sendirian dengan dosanya. 2 tahun sudah berlalu sejak malam jahanam itu, dan hidupku berubah 180 derajat. Aku mutusin buat pindah ke apartemen kecil di Jakarta Barat. Fokus total ke karir, sampai akhirnya aku dapat promosi jadi manajer IT. Tapi yang paling bikin aku terharu adalah hubungan aku sama ayah, atau orang yang tetap aku panggil ayah. Meskipun secara biologis kami nggak ada ikatan, ayah justru makin sayang sama aku. Beliau bilang, darah mungkin beda, Riz, tapi kasih sayang yang udah kadung tumbuh itu nggak bisa dihapus sama kertas lab manapun. Kehidupan ibu berbanding terbalik. Setelah malam itu, ayah ngambil keputusan paling tegas dalam hidupnya. Dia gugat cerai ibu. Ayah nggak mau lagi tinggal sama wanita yang sudah menipunya selama 3 dekade.
Ibu diusir dari rumah KPR yang selama ini dia bangga-banggakan di depan tetangga. Ternyata si Roni itu pun gak mau tanggung jawab, dan malah menghilang entah kemana. Ibu terpaksa tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota. Jauh dari kemewahan daster mahal dan emas-emasnya yang dulu sering dia pamerin. Karma itu emang nyata, dan seringkali datang di usia senja, saat kita paling butuh sandaran. Ibu sekarang sering sakit-sakitan, kakinya mulai kena asam urat parah, dan gak ada lagi yang ngurusin dia. Teman-teman arisannya, semua menjauh, setelah tahu skandal ini menyebar di grup WhatsApp kompleks. Ibu sempat beberapa kali telepon aku sambil nangis-nangis minta maaf. Tapi jujur, luka di hatiku terlalu dalam. Aku cuma kirim uang secukupnya buat dia makan. Tapi buat ketemu, rasanya mentalku belum siap. Bulan lalu, ayah manggil aku ke rumah lamanya. Beliau ternyata sudah nyiapin kejutan yang gak pernah aku duga sebelumnya. Ayah resmi balik mama sertifikat rumah dan semua aset tabungannya atas namaku. Ini kompensasi buat kamu, Riz. Maafin ayah karena dulu gak bisa lindungin kamu dari omongan kasar ibumu, kata ayah sambil meluk aku erat. Aku nangis sesenggukan di bahu laki-laki hebat ini. Dia orang asing secara genetik, tapi dia lebih ayah daripada siapapun di dunia ini. Ibu yang dulu selalu sombong dan merasa paling berkuasa, sekarang cuma bisa ngelihat kesuksesanku dari kejauhan. Dia dengar dari tetangga kalau aku sudah punya mobil sendiri dan sering ajak ayah jalan-jalan ke luar negeri. Pernah sekali aku lewat daerah kontrakannya. Aku lihat dia lagi duduk di depan pintu sambil melamun. Wajahnya keriput dan terlihat sangat kesepian. Gak ada lagi sorot mata tajam yang dulu selalu menghinaku. Yang ada cuma penyesalan yang terlambat. Ayah sekarang tinggal bersama aku di apartemen. Kami sering ngopi bareng di balkon sambil bahas masa depan. Ayah bilang dia pengen lihat aku nikah dan punya anak. Dan dia janji bakal jadi kakek yang paling luar biasa buat cucu-cucunya nanti. Aku sadar, keluarga itu bukan cuma soal siapa yang nyumbang sel telur atau sperma, tapi soal siapa yang mau bertahan, berkorban, dan tetap ada pas kita lagi hancur-hancurnya. Ayah adalah pahlawanku yang sesungguhnya. Pesan moralnya, jangan pernah bangun kebahagiaan di atas kebohongan besar, apalagi sampai mengorbankan perasaan anak sendiri. Bangkai yang disimpan serapat apapun, pasti bakal kecium juga baunya. Ibu sekarang harus menanggung beban malu dan kesepian di sisa hidupnya, sebagai harga dari pengkhianatannya. Sementara aku dan ayah, kami memulai lembaran baru yang jauh lebih jujur, tanpa ada lagi rahasia yang menghalangi kasih sayang kami. Sekarang, aku berdiri tegak. Gak ada lagi rasa minder atau ngerasa jadi anak sial. Aku tahu siapa diriku, dan aku bangga dengan pria yang membesarkanku. Buat kalian yang lagi ngerasa dibeda-bedakan di rumah, tetap sabar dan fokus sama diri sendiri. Tuhan punya cara yang ajaib buat ngebongkar kebenaran dan ngasih keadilan buat hambanya yang terzolimi. Akhirnya, aku bisa napas lega karena drama 30 tahun ini sudah berakhir dengan kemenangan yang manis.